Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan yang sangat sederhana. Sebelumnya, Kenshin yang bekerja sebagai seorang cleaning service ini. Saat ia akan berangkat kerja, motor butut yang ia kendarai menabrak mobil mewah milik seorang wanita karir di suatu perusahaan. Alhasil, saat itu juga ia mendapat amarah dan olokan. Tak cukup dengan itu, pekerjaannya sebagai cleaning service pun ikut disinggung, dengan kata sindiran yang tidak enak didengar. Lalu dipandang remeh oleh si pemilik mobil mewah tersebut beserta teman-temannya. Lalu Kenshin berkata, "Maaf non, saya salah. Minta maaf mengenai masalah kerusakan pada mobilnya. Nanti, saya akan ganti semua." Karena yang bicara seorang cleaning service, membuat Rena sang pemilik mobil makin emosi, yang tak percaya pada kata Kenshin, hingga ia mengeluarkan kata-kata kasar. Kemudian ia menelpon ayahnya, memberitahukan perihal mobil mewahnya yang tertabrak dan menjadi rusak oleh seorang cleaning service. Mendengar hal tersebut, Kenshin hanya tersenyum, lalu diangkatlah HP jadulnya. Pertanda ia akan menelpon dan menghubungi seseorang. Saat itu, ia menelpon kantor di mana ia bekerja sebagai seorang cleaning service. Waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Itu artinya di kantor sudah ada aktivitas. Pagi itu, telepon berdering di ruang customer service. Customernya pun mengangkat. "Halo, selamat pagi. Dengan PT Office Intel Corporation. Sally Andriana di sini. Ada yang bisa dibantu?" Kenshin pun menjawab, "Selamat pagi. Saya Kenshin Bak. Minta tolong bisa dihubungkan dengan bagian cleaning service ya." Ketika mendengar nama Kenshin, petugas wanita tersebut, logatnya berubah 180 derajat. "Oh Mas Kenshin. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu?" Kenshin pun mengulang kata lagi, "Minta tolong Bak. Bisa dihubungkan ke ruang cleaning service ya?" "Oh bisa Mas, ditunggu ya." Tak beberapa lama kemudian, customer service yang bernama Sally Andriana itu balik berbicara dengan Kenshin. "Maaf Mas Kenshin, rupanya di ruang cleaning service gak ada yang angkat. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan Mas." Kenshin pun menjawab, "Oh ya udah, tolong yang Mbak sampaikan ke Pak Hitno. Saya gak bisa masuk hari ini. Terus kunci peralatan yang kemarin, saya taruh di atas almari belakang ya." Customer service-nya bilang, "Oh iya Pak Hitno. Mas Kenshin, maaf nih saya sampai salah. Lalu barangkali ada yang lain lagi Mas?" Kenshin menjawab, "Udah itu aja Mbak, makasih ya." Rasanya, customer service-nya agak nervous di telepon Kenshin pagi itu. Maklum, mungkin karena dia mengetahui jati diri Kenshin yang anak dari bos besar. Apalagi ini pertama kalinya ia berbicara langsung lewat telepon. Mendengar pembicaraan Kenshin yang singkat, hanya untuk izin gak masuk kerja, membuat Rena dan teman-temannya makin greget membenci Kenshin. Anak ini, masih sempet-sempetnya aja izin gak masuk kerja pula. Mereka memandang dengan wajah sinis ke Kenshin. Kemudian, dari dalam kantor tepat di pintu masuk, seseorang wanita memanggil, "Ren sini masuk aja, itu lihat nanti makin banyak yang melihat di depan." Mendengar instruksi yang tak lain dari temannya sendiri, akhirnya mereka masuk ruang tunggu di kantor itu, termasuk Kenshin, yang mana KTP dan SIM-nya dibawa security, sebagai jaminan agar tidak lepas dari tanggung jawab. Saat masuk, si wanita karir tersebut berkata pada security-nya, "Pak tolong diurus dia ya," sambil lambaian jarinya mengarah ke Kenshin, tanda meremehkan seseorang. Kenshin yang duduk di ruang tunggu, yang mana di depannya ada meja panjang, yang diisi customer service dengan 5 orang, beserta 2 staf keamanan. Sedang sang pemilik mobil sendiri, dan temannya masuk ke ruang kantornya, sebagian lagi ada di ruang tunggu. Karena ada di dalam kantor, situasinya jadi agak tenang dan mulai kondusif, terlebih si Rena yang sudah masuk ke ruang kerjanya. Saat itu, jarak antara tempat duduk Kenshin dan customernya lumayan agak jauh, karena memang ruang tunggunya yang begitu luas. Terlihat security di depan pintu, sedang bicara dengan temannya si Rena, yang juga staf penting di perusahaan ini. Kenshin yang sendiri, dengan HP jadulnya, ia menelpon seseorang yang sangat penting. Ya, dia adalah ayahnya, orang nomor 1 pemilik jaringan 73 perusahaan raksasa. Saat itu, ayahnya sedang ada meeting kecil dengan relasi bisnis internasionalnya. Kira-kira di pertemuan itu ada 20 orang yang berasal dari luar negeri,
seperti Amerika, Kanada, Prancis, dan sebagainya. Waktu itu menunjukkan jam 10 di kantor besar pusat. Saat meeting berlangsung, HP ayahnya bergetar. Tit tit tit, tit tit tit, ger ger ger, ger ger ger. Lalu dilihatlah Oh Kenshin. Tumben telepon, karena dirasa ada hal yang penting. Ayahnya bilang pada relasi bisnis internasionalnya tersebut. Wait a moment, I will come back a 5 minute. Lalu, ayahnya mengangkat telepon. Hey Ken, ada apa tumben telepon jam segini? Kenshin yang barusan saja menjadi tontonan, dikerubuti banyak orang, terlebih lagi ada rasa sakit di bagian kaki kanannya. Tak mau menunjukkan ekspresi seperti orang yang lagi ada masalah. Maklum, ia tak mau membuat panik orang tuanya saat itu. Kenshin lalu menjawab, iya ya, ini ada perlu sedikit. Nih keadaan Kenshin baik-baik saja. Sehat seger makanya telepon. Gimana keadaan di kantor ya? Kenshin membuka percakapan dengan suasana yang sepertinya tidak ada masalah. Lalu, ayahnya menjawab ya syukurlah kalau sehat, keadaan kantor juga baik. Terus emang kamu gak kerja? Ayahnya balik bertanya. Kenshin melanjutkan, ya ini aku tadi kan mau berangkat kerja. Kebetulan hari ini naik motor temanku. Saat di tikungan tiba-tiba ada kejadian. Ini ya, Kenshin nabrak mobil Lamborghini. Untungnya Kenshin gak kenapa-napa. Lamborghini-nya yang rusak di pintu dan bodinya terkena motor. Ayahnya menyela dengan rasa agak khawatir. Terus kamu gimana? Kondisi Kenshin baik-baik aja kok ya, jawab Kenshin. Cuman mobilnya rusak, ini pemiliknya minta ganti. Ayahnya menjawab gak usah pikirin mobilnya. Masalah itu gampang tinggal diganti. Yang penting kamu dulu. Bener kok ya, gak kenapa-napa. Kenshin memperjelas agar ayahnya gak khawatir. Lalu dikirimkanlah alamat di mana saat ini Kenshin berada. Karena ayahnya sedang ada rapat yang sedang berlangsung. Ken ayah kesana jam 1-an ya. Nih nyelesain rapat dulu. Tapi sekarang ayah suruh orang kesana. Nyelesain masalahnya Kenshin. Kenshin menjawab, iya ya, gak apa-apa, terima kasih. Setelah diceritakan perihal masalah tersebut, lalu ayahnya memerintahkan 2 orang kepercayaannya untuk menuju tempat Kenshin dengan secepatnya, agar bisa maksimal cepat sampai di tempat yang dimaksud. Maka 2 orang kepercayaan ayahnya itu memakai sepeda motor, lantaran mereka khawatir kena macet. Kenshin yang baru saja berbicara dengan ayahnya, tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk. 2 security terlihat menyambut kedatangan seseorang, yang ternyata adalah ayahnya Rena sang pemilik mobil. Kemudian, ayahnya tersebut duduk di tempat yang tak jauh dari Kenshin. Lalu, adminnya pun terlihat menginfokan dengan menelpon atasannya. Non ditunggu ayahnya di ruang lobi. Oh iya makasih ya mbak, jawab Rena. Lalu Rena pun datang menemui ayahnya. Kenshin yang saat itu berjarak 15 kursi dari tempat ayahnya, dipanggil untuk mendekat. Ayahnya Rena berkata pada Kenshin, kerjanya cleaning service ya mas? Kenshin menjawab dengan sopan, iya benar pak, ceritanya gimana kok bisa sampai gitu? Ayah Rena bertanya lagi, maaf, saya kurang tahu ya pak. Entah mengapa, tiba-tiba aja gasnya gak bisa dikendalikan. Terus gimana lanjutannya? Ayah Rena bertanya. Kenshin yang tahu maksud pertanyaan itu langsung menjawab, iya pak maaf, nanti saya ganti baru semua. Ayahnya Rena tersenyum kecil, tapi tersenyum yang bertanda meremehkan. Pikirnya, ganti apa mas, penampilan aja kayak gitu. Kemudian Kenshin bertanya pada Rena soal mobil. Non, Lamborghini-nya tipe yang keberapa ya? Saya kurang paham tadi. Mau saya infokan agar dicari penggantinya. Maksudnya Kenshin mau bertanya spesifikasi lengkapnya, agar menjadi jelas jenis suku cadangnya. Rena yang ada di depan Kenshin saat itu, dengan sombong, langsung menjawab dengan singkat, shit, full shit, yang artinya, omong kosong, sambil memalingkan mukanya pada Kenshin. Tak terkecuali ayahnya, security dan temannya Rena yang ada di situ. Mereka berpikiran, anak ini mungkin kurang waras sekali akibat kejadian ini. Mendengar jawaban dan perlakuan yang tidak mengenakan, Kenshin tidak merasa marah ataupun tersinggung sama sekali. Ia malah merasa bagaimana jika yang menimpa hal seperti ini adalah orang yang benar gak punya. Tak beberapa lama kemudian, tepatnya jam 11 lebih 10 menit, 2 orang kepercayaan ayahnya datang di lokasi kejadian. Setelah melewati security dan menjelaskan perihal kedatangannya, 2 orang tersebut memarkirkan sepedanya di halaman depan kantor.
Rena dan ayahnya melihat dua orang tersebut dari balik kaca. Oh, itu yang ditelepon tadi. Hanya naik motor. Mereka masih melihat dengan pandangan sinis. Dalam benak mereka, meremehkan kedatangan dua orang ini, yang hanya bersepeda motor. Namun, setelah dilepas jaket dari keduanya, nampak seragam kerja yang eksklusif bercirikan seorang pemilik jabatan di suatu perusahaan. Dua orang kepercayaan ayahnya ini kemudian masuk ke ruang tunggu. "Permisi ya." "Oh iya, silakan duduk Pak," jawab ayah sang pemilik mobil. Rena melihat dua orang tersebut dengan seragam yang tidak asing dilihatnya. Namun entah kapan pernah melihatnya, pikirnya singkat. Sambil tersenyum dan sebelum duduk, kedua orang ini memberi hormat pada Kenshin. Kemudian menyapa Kenshin dengan panggilan, "Maaf Tuan Muda, kami baru tahu kejadiannya." Panggilan yang dirasa aneh bagi seorang cleaning service. Rena dan ayahnya masih belum menyadari keanehan itu. Kemudian salah satu dari dua orang kepercayaan ayahnya berkata, "Maaf, saya boleh lihat kondisi mobilnya yang ada di luar?" "Oh silakan," jawab ayah Rena. Bersama security ia berjalan keluar untuk melihat mobil tersebut. Lalu difoto dan didapatkan beberapa gambar. Rupanya, Kenshin lupa sebelumnya untuk berpesan agar jangan banyak orang yang tahu tentang kejadian ini. Hingga akhirnya, foto-foto mobil dan kejadian tentang Kenshin di hari itu dibagikan ke grup khusus pimpinan di WhatsApp, yang mana meliputi 73 perusahaan yang ada di grup itu. Saat itu, yang dibagikan hanya foto Lamborghini yang rusak pada bagian pintu dan bodinya. Dengan tulisan status pesan singkat, "Siapa yang memiliki mobil jenis ini?" Atau ada info dealer resmi, spare part original tentangnya, yang dekat dengan lokasi, harap merapat segera secepatnya. Karena ada aksiden kecil, Tuan Muda Kenshin menabrak mobil tersebut. Pemiliknya minta ganti. Ini alamatnya. Bos nanti akan datang ke TKP jam 1-an. Berita WhatsApp yang menghebohkan, datang dari salah satu orang kepercayaan bos besar. Segera terbaca oleh puluhan pimpinan perusahaan, termasuk ayahnya Kaori yang saat itu sedang ada di kantor. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.